Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita hadir dalam aktivitas wajib kita berupa salat subuh berjamaah, lalu kemudian Allah mudahkan kita hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian hari-hari yang kita lalui senantiasa, Allahumma amin, jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih sirah ya, sampai pada pembahasan gerbang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan indikasi akan kemenangan dakwah Islam yang kemudian kita kenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang secara kejadian banyak menimbulkan kecewa ya. Awal-awal secara kejadian prosesnya itu banyak menimbulkan rasa kecewa para sahabat terhadap semua apa yang terjadi tatkala perjanjian Hudaybiyah ini digulirkan. Namun fakta di balik itu semua ternyata inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah ingin menampakkan berbagai macam tanda ya. Karena secara umum sudah menjadi kebiasaan tanda kutip ya, yang Allah Subhanahu wa taala lakukan tatkala Allah ingin memunculkan berbagai macam kejadian-kejadian besar ya, maka biasanya kemudian Allah berikan muqaddimah terlebih dahulu. Sebelum kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa, maka biasanya Allah berikan muqaddimah pendahulunya terlebih dahulu. Nah, Sulhul Hudaybiyah ini ternyata menjadi muqaddimah bagi dibebaskannya kota Mekah dari berbagai macam kekufuran ya. Futuh Mekah ya. Ini gerbang pertamanya adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kita sudah berbicara tentang kronologis terkait dengan perjanjian Hudaybiyah itu sendiri yang kemudian berujung pada Bai'atur Ridwan lantaran adanya kabar yang tersiar bahwasanya Utsman bin Affan yang diutus oleh Rasulullah SAW ini kemudian terbunuh, sehingga Rasul mengambil sumpah di bawah pohon terkait dengan darah Utsman ya. Akan tetapi ketika sumpah ini diambil ternyata Utsman sudah pulang ya, sudah kembali. Artinya berita yang tersiar itu ternyata dusta. Ragam daripada pembelajaran yang kemudian kita bisa petik sebelum kemudian kita berbicara tentang berbagai macam hikmah yang lainnya ya. Di sini kemudian penulis menyebutkan ia merupakan tadbir ilahi, sebuah rekayasa ilahi di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan sesuatu yang pada umumnya manusia itu tidak mampu untuk menangkap. Karena ini menjadi bagian daripada perkara gaib yang kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pure betul-betul hanya mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di antara hikmah yang tampak secara jelas bahwasannya perjanjian Hudaybiyah ini merupakan muqaddimah bagi penaklukan kota Mekah. Kota Mekah itu kan nanti taklukkan di tahun ke-8 Hijriyah ya. Lantaran ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sehingga menjadikan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan membawa ke kota Mekah. Perjanjian ini yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala merupakan pintu dan kunci bagi penaklukan kota Mekah, di mana sudah menjadi kebiasaan tanda kutip bagi Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki satu masalah itu terjadi, maka Allah berikan serangkaian muqaddimah pendahulunya. Contoh misalnya, kita tahu sebelum Rasulullah SAW lahir itu banyak kejadian-kejadian luar biasa yang mengiringi lahirnya Rasulullah SAW. Yang ini kalau kemudian dibaca oleh mereka para pakar sejarah, ini menjadi petanda akan datangnya satu masalah besar ya, satu persoalan yang besar, yaitu lahirnya sosok Rasul. Sebelum Rasulullah SAW lahir, hal-hal yang kemudian gak pernah terfikirkan itu kemudian banyak terjadi. Ya, contoh misalnya Rasul lahir yang kemudian dikenal di tahun gajah, sesuatu kejadian yang sangat luar biasa yang dialami oleh bangsa Arab, di mana Allah tampakkan kekuasaannya dalam menjaga Baitullah. Ya, burung yang kemudian dikenal burung ababil gitu ya. Burung ababil yang kemudian menghantam pasukan Yaman, pasukan Abrahah ya, pasukan bergajah. Selain daripada itu juga peristiwa berguncangnya istana Persia. Ini menjelang lahirnya Rasulullah SAW. Berguncangnya istana Persia, nggak tanggung-tanggung 14 balkon istana Persia itu bergetar. Sesuatu yang kemudian membuat mereka bingung. Ini nggak mungkin kalau kemudian nggak ada terjadi sesuatu ya. Tambah lagi api abadi yang konon hidup selama 1000 tahun ya, yang disembah oleh orang-orang Majusi, ini kemudian tiba-tiba padam saat itu juga menjelang lahirnya Rasulullah SAW ya. Ini menjadi sesuatu yang biasa Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kemudian Allah hendak menampilkan satu peristiwa besar, maka selalu Allah kemudian mengiringi dengan ragam muqaddimah. Nah, maka tak terkecuali Sulhul Hudaybiyah ini menjadi muqaddimah dari peristiwa besar yang nantinya akan terjadi berupa Fathu Mekah. Kaum muslimin pada saat itu tidak memahami isyarat tersebut karena masalah ini termasuk masalah masa depan yang gaib bagi manusia. Bagaimana mungkin mereka akan dapat memahami hubungan antara kenyataan yang mereka lihat dan masalah gaib yang belum pernah mereka bayangkan sama sekali. Akan tapi tidak lama kemudian kaum muslimin merasakan urgensi perdamaian ini dan sejumlah kebaikan yang terkandung di dalamnya. Justru dengan perdamaian Hudaybiyah ini menjadikan kaum muslimin lebih bebas bergerak. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, ruang dakwah itu terbatas. Mereka yang kemudian kok terang-terangan mendakwahkan Islam otomatis harus berhadapan dengan kekuatan Quraisy. Paling enggak ya dicibir, minimal dinyinyirin, ya kemudian puncaknya disiksa. Namun justru setelah perjanjian Hudaybiyah ini menjadikan kaum muslimin itu bebas melakukan berbagai macam dakwah tanpa adanya halangan, tanpa adanya larangan. Yang tadinya kemudian Islamnya masih ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, setelah perjanjian Hudaybiyah ini justru malah kemudian mereka bisa menampakkan keislaman mereka. Yang tadinya kemudian tidak pernah terjadi dialog ya tentang Islam, nah, maka kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah ini banyak terjadi dialog tentang Islam hingga dikatakan jumlah orang yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah ini melampaui jumlah orang Islam melampaui jumlah orang yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ya.
Kalau kita tarik kondisi hari ini, beragam macam teknologi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia hari ini menjadikan manusia itu mulai terbuka dalam melihat Islam. Kalau dulu sebelum informasi ini berkembang sedemikian pesat ya, menjadi hal yang lumrah umat Islam itu dianggap sebagai agama yang menakutkan. Banyak orang-orang barat yang kemudian mereka salah dalam memahami Islam sehingga mereka menganggap Islam itu agama yang kejam, sadis, luar biasa ya. Kenapa? Karena media selalu nyekokinnya kayak begitu ya. Namun ketika kemudian akses informasi itu semakin masif, di mana nggak bisa dibendung, setiap individu kita bisa mengakses informasi dari YouTube kah, TikTok kah, apa segala macam, sehingga dunia barat baru kemudian banyak mulai terbuka mata mereka dalam memandang Islam. Selama ini Islam yang mereka dapatkan itu sesuai dengan versi media yang kemudian mereka konsumsi. Namun ketika kemudian mereka bisa mengakses, bisa membandingkan, ternyata selama ini mereka kebenaran Islam itu ditutupi oleh media-media yang mereka punya. Sehingga Masya Allah kita dapatkan di dunia barat hari ini gelombang mu'allaf itu, gelombang manusia yang kemudian masuk Islam itu luar biasa. Musuh-musuh Islam sudah tidak bisa lagi kemudian menutupi fakta bahwasanya Islam itu agama yang damai gitu ya. Islam itu agama yang damai. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lain daripada peristiwa Hudaybiyah ini, umumnya kita manusia itu memandang sesuatu berdasarkan sesuai dengan hukum sebab dan hukum akibat ya, hukum sebab akibat ya. Namun apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah ini, pure beliau hanya kemudian mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu di luar daripada hukum sebab akibat. Dalam kehidupan di dunia itu kan dua yang berlaku ya. Kalau enggak kemudian sunnah kauniyah, maka yang kedua ada yang namanya sunnah syariah ya. Sunnah kauniyah itu tadi hukum sebab dan akibat ya. Kita melakukan ini, prediksinya bakal terjadi seperti ini. Kalau melakukan seperti ini, bakal terjadi seperti ini. Nah, apa yang kemudian disaksikan oleh para sahabat itu hanya berdasarkan pengetahuan mereka, berdasarkan sisi mereka sebagai manusia biasa ya. Sehingga mereka melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW ini hampir semuanya itu merugikan kaum muslimin. Bulir-bulir yang kemudian digulirkan di dalam perjanjian Hudaybiyah ini semuanya tidak ada yang menguntungkan umat Islam. Dari mulai pelarangan nulis Bismillahirrahmanirrahim ganti Bismikal Allahumma ya. Kemudian ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah jadi diganti ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Ini kan sudah menyakiti hati para sahabat. Tambah lagi kemudian yang paling menyakitkan, kalau ada di antara orang-orang Mekah ke Madinah maka harus dikembalikan, sementara kalau ada orang Madinah ke Mekah, Muhammad nggak boleh minta untuk dikembalikan. Ini secara zahir sangat merugikan kaum muslimin. Bagaimana mungkin kalau kemudian ada orang mau masuk Islam kok nggak kita terima, sementara ada orang mau ke Mekah ya, maksudnya mau murtad terus dibiarkan saja, nggak dicegah gitu. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudut pandang para sahabat berdasarkan sisi manusia biasa. Tapi ternyata di balik itu hikmahnya justru ini menjadi semacam saringan ya. Dan faktanya nggak ada orang yang kemudian sudah masuk Islam kemudian kembali murtad saat itu, ya kan?
Justru kalau ada kemudian kembali ke Madinah atau kembali ke Mekah atau kembali murtad, ya sudah, biarkan, ketimbang menjadi musuh di dalam tubuh gitu ya, maka dibiarkan. Tapi faktanya tidak ada yang kemudian kita dapatkan ada orang yang kemudian sudah Islam lalu kemudian murtad saat itu. Justru ketika perjanjian itu sudah digulirkan, tiba-tiba kemudian datanglah putra Suhail bin Amr yang bernama Abu Jandal, ya. Abu Jandal datang pas perjanjian itu sudah diteken, dicap, tanda tangan, sah. Abu Jandal datang. Maka kemudian ayahnya Suhail bin Amr kemudian, "Wahai Muhammad, perjanjian antara engkau dengan kami sudah bergulir. Abu Jandal, pulang." Abu Jandal teriak-teriak, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian akan mengembalikan aku kepada orang tuaku? Apakah kalian akan membiarkan Islamku terfitnah?" Rasulullah hanya mengatakan, "Wahai Abu Jandal, kami sudah terikat perjanjian dan seorang mukmin senantiasa berada di atas perjanjiannya, nggak mungkin kemudian mengkhianati. Semoga Allah memberikan jalan keluar." Itu kan sedih banget umat Islam yang lain melihat kemudian Abu Jandal digeret lagi sama bapaknya, dibawa balik lagi ke Mekah. Ya padahal sudah bersusah payah dia kemudian lari dari rumahnya supaya kemudian bisa menyusul kaum muslimin yang lain. Begitu sampai di Mekah, begitu sampai di Hudaybiyah, ternyata kemudian perjanjian itu sudah bergulir. Akhirnya Abu Jandal dibawa pulang. Rasul hanya memberikan doa, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Itu nggak nemu para sahabat, pemikiran para sahabat tuh nggak nemu jalan keluar macam apa gitu kan. Nah ini umumnya kita juga ketika kemudian ragam masalah yang kemudian kita alami, kita hanya mengandalkan rasio kita sebagai manusia, ya. Kita hanya mengandalkan rasio kita sebagai manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Coba antum memahami itu gimana? Inna ma'al usri yusra. Al usru itu pakai alif lam. Al usru ya, itu pakai alif lam, sementara yusrun itu enggak pakai alif lam. Itu kalau dalam bahasa Arab ada perbedaan gitu ya. Maknanya kalau secara umum disebutkan bersama satu kesulitan ada minimal dua kemudahan. Kira-kira antum memahaminya itu seperti apa coba? Ya, bentuk kesulitan bentuknya cuma satu, kemudahan itu ragam. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh ya, orang secara ekonomi pas-pasan. Ketika kemudian istrinya melahirkan, kondisinya karena prematur gitu misalnya, prematur sehingga bayinya kecil harus kemudian diinkubator. Ya. Ketika kemudian sudah lahir, tertahan di rumah sakit, ya. Begitu kemudian pengen diambil, keluar catatan tagihan tuh, krek-krek panjang banget notanya, total sekian puluh juta. Kebayang mumet nggak itu Pak? Nah, kebayang mumet nggak? Kondisi pas-pasan nggak punya duit ya, kondisi pas-pasan nggak punya duit, ya istrinya lahiran, qadarullah kemudian prematur, begitu pengen kemudian keluar tagihan total sekian puluh juta. Kira-kira mumet nggak itu? Mumet ya? Itu masalah kan? Itu kesulitan kan? Kira-kira ya, solusi yang Allah berikan atas kesulitan yang dialami orang ini itu apa? Coba. Ini kita ngambil contoh aja ya, buat memahami. Itu satu bentuk contoh. Kemudian kalau kemudian kita tarik dengan relate kehidupan kita, itu akan banyak kemudian masalah-masalah yang lain yang sebetulnya solusinya itu jauh lebih beragam. Ya. Umumnya ketika kemudian mengalami masalah itu, solusi yang ada di kepala orang itu bayi saya nggak bisa keluar kecuali saya punya duit sekian juta, gitu ya, ya kan? Nah ketika kemudian di kantong saya nggak ada duit ini, bagaimana supaya kemudian bayi itu bisa keluar?
Coba. Hah? Bayi tertahan di rumah sakit itu sebagai sebuah masalah. Semakin lama di rumah sakit akan semakin besar tagihannya, ya kan? Maka solusinya, maka satu-satunya jalan itu bayi itu harus kemudian kita bawa pulang. Tapi ada syarat supaya bayi itu bisa dibawa pulang, harus dibayarkan tagihannya sekian puluh juta. Kira-kira solusinya gimana? Nah, rata-rata yang ada di kepala pertama kali ngutang, ya kan? Ngutang. Kenapa? Karena dianggap satu-satunya solusi itu adalah saya harus punya duit. Itu masalahnya. Kita yang membatasi solusi itu hanya satu, padahal jalan kemudahan yang Allah janjikan itu ragam. Ya, nggak cuman satu-satunya punya uang yang menjadikan bayi itu bisa keluar, ya toh, ya enggak. Antum bisa ngajukan kepada pihak rumah sakit, jadi saya nggak punya duit, saya kerja aja deh di sini deh. Jadi solusi nggak? Antum bisa ngajukan ke BPJS, gitu kan ya, bikin surat nggak mampu, solusi nggak? Solusi. Tapi yang ada di kepala itu, wah, harus punya duit, harus punya. Sementara terbatas kan waktunya kan ya, maka satu-satu solusi yang dianggap paling jitu tuh ngutang. Padahal ngutang itu solusi yang menimbulkan masalah, ya Bu ya. Tapi karena kita yang kemudian membatasi solusi itu sendiri, padahal Allah berikan solusi itu banyak sekali. Emang kita hidup sendiri, ya, seolah-olah kita nggak punya sisi sosial yang kemudian kita punya kawan yang meniscayakan, punya koneksi kita, gitu loh ya. Kita yang kemudian membatasi solusi itu sendiri sehingga menjadikan kita itu seolah-olah nggak ada jalan lain kecuali yaitu caranya ngutang. Bukan nggak boleh ngutang, itu tetap boleh ya. Cuman satu ya, perkara hutang ya, sedikit kemudian kita ngelebar. Kalau hutang itu untuk sesuatu yang sifatnya temporary, kayak macam tadi gitulah ya. Terus kemudian kita juga punya asumsi kuat untuk kemudian bisa melunasinya, oke, monggo silahkan berhutang. Ya, sifatnya temporary tapi ya artinya ada kejadian dadakan, sakit atau kecelakaan, kena musibah, monggo silahkan. Tapi kalau hutang itu untuk sesuatu yang sifatnya kebutuhan pasti per bulan, demi Allah saya katakan jangan pernah berhutang. Ya, bukan solusinya itu. Kontrakan, listrik, cicilan, itu kebutuhan pasti setiap bulan. Kok ditutupi dengan cara ngutang? Yakin nggak bakal bisa lunas. Ya Pak ya. Itu kan kebutuhan pasti yang kita bisa taker loh. Kebutuhan misalnya kalau kontrakan ya 1,5 juta, kalau belum plus listrik plus air berarti ketambahan lagi. Terus punya cicilan apa, misalnya cicilan motor pula gitu ya. Lalu kemudian buat kebutuhan SPP anak, buat kebutuhan makan, di total kebutuhan dalam 1 bulan itu misalnya 4 juta misalnya. Kok minus? Terus cara nutupinya pakai ngutang. Emang bulan depan kagak pengeluaran segitu lagi? Ya kan? Buat nutupin pengeluaran itu saja masih minus, apalagi buat nutupin utangnya, dijamin nggak bakal kebayar. Maka cara berpikirnya jangan kemudian cara insan cari utangan, akan semakin numpuk, kecuali kalau kemudian sifatnya temporary tadi gitu ya, kecelakaan kah, atau mungkin ada musibah gitu ya, yang itu bukan pengeluaran pasti ya. Tapi kalau itu menjadi pengeluaran pasti kok ditutupi dengan cara berhutang, ya salam, sulit untuk kemudian bisa terlunasi gitu ya. Maka hutang itu memang dia solusi, cuman ibarat alat pertukangan. Hutang itu palu ya. Masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pertukangan bisa diselesaikan dengan palu. Cuman kalau kemudian diselesaikan dengan palu ya
belum tentu semuanya itu bisa apa namanya bagus hasilnya gitu ya. Kalau misalnya ada paku nonjol ya betul pakai palu itu buat menyelesaikannya, getok gitu kan ya. Tapi mau motong kayu pakai palu ya rusak doang yang ada gitu kan ya. Artinya itu menjadi salah satu solusi, tapi itu kalau kemudian harus dijadikan sebagai solusi paling ujung, paling akhir. Ketika kemudian kita sudah nggak menemukan jalan yang lain, sudah mentok sana sini, baru monggo silahkanlah ya. Tapi dengan estimasi yang matang ya. Karena ya kalau bicara masalah hutang nanti ada babnya sendiri masalahnya. Baik jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pengen saya sampaikan apa? Jangan terlalu mengandalkan rasio kita dalam melihat permasalahan yang ada di luar. Para sahabat melihat kemudian apa yang terjadi ketika Hudaybiyah, mereka hanya manusia biasa yang hanya mengandalkan rasio mereka sebagai manusia, akal dan pikiran mereka yang kemudian bermain. Ini nggak menguntungkan kita. Bagaimana mungkin kita akan membiarkan kawan kita yang sudah masuk Islam kemudian dibiarkan kembali mereka kepada penduduk Mekah. Cuma ketika Rasulullah kemudian mengatakan kepada Abu Jandal, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar bagi kalian, bagi kamu. Nggak lama setelah itu muncul sahabat Abu Basir. Ya, muncul sahabat Abu Basir, datang ke kota Madinah ya. Maksudnya pengen bergabung bersama Rasul. Dan Abu Basir tahu Abu Basir tahu perjanjian itu sudah bergulir. Maka Abu Basir kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh saya telah masuk Islam dan saya tahu bahwasanya ini sudah terjadi perjanjian antara engkau dengan orang-orang Quraisy. Maka saya nggak akan masuk ke dalam kota Madinah, namun juga saya nggak akan kembali ke kota Mekah. Ya, Abu Basir ketika kemudian dikirim kemudian datang keluarga dari Mekah ya, kemudian minta kepada Rasul untuk dikembalikan itu Abu Basir, maka Abu Basir dikembalikan ya. Abu Basir kemudian inisiatif sendiri di tengah jalan dia berhasil membunuh salah satu orang yang kemudian ditugaskan buat membawa dia, yang satunya kabur. Abu Basir nggak kembali ke Madinah, dia kemudian justru bikin base camp ya, bikin base camp antara Mekah dan Madinah, bikin base camp di situ. Justru base camp Abu Basir ini menjadi tempat penampungan orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam tapi belum bisa masuk Madinah, ngumpul di tempatnya Abu Basir ya, bikin base camp dia. Dan justru justru kemudian aktivitasnya banyak merugikan orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Ada kafilah dagang Quraisy pulang dari Syam, dicegat sama Abu Basir dan kelompoknya. Abu Jandal masuk di dalamnya gitu ya, dicegat kemudian dirampok, tanda kutip ya. Kalau bahasa kasar memang dirampok ya. Cuman ini kan kemudian mengambil kembali barang-barang yang dahulu kemudian ditinggalkan di Mekah ya. Diambil kemudian barang kafilah dagangnya, ada kemudian baru mau berangkat dicegat lagi di tengah jalan. Pokoknya umumnya aktivitasnya itu adalah merugikan pergerakan orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya orang Quraisy gak kewalahan datang kepada Nabi, wahai Muhammad, udahlah tuh Abu Basir dan kawan-kawannya biar bisa masukin ke dalam Madinah aja lah, ketimbang kemudian di tengah jalan malah merugikan kami, udah izinkan dia masuk. Lihat ya, itu ternyata solusi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga orang Quraisy malah kemudian udah biarkanlah daripada kemudian merugikan kita ya. Ini yang kemudian nggak dilihat oleh para sahabat, karena mereka hanya melihat matematikanya, rasionya, itu merugikan kita. Ternyata kemudian di balik itu banyak solusi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Umar bin Khattab kita tahu termasuk sahabat yang paling nggak bisa nerima peristiwa itu ya kan, datang kepada Rasul sampai kemudian menegaskan, ya Rasul, kan kita di atas kebenaran ya. Rasul hanya mengatakan, wahai Umar, aku hanyalah seorang Rasul, nggak mungkin aku menyelisihi perintah Tuhanku. Masih nggak puas juga Umar datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dia Rasul kan? Iya, bisa bayangkan ya, wahai Umar, dia hanya seorang Rasul, nggak mungkin dia menyelisihi perintah Tuhannya.
Tapi sekali lagi kita manusia biasa memandangnya berdasarkan matematika kita. Masalah-masalah kemudian ada di hadapan kita, akal kita tahu yang kemudian kita pakai. Padahal kalau kemudian solusi itu hanya satu, ya padahal solusi itu banyak ya. Kalau solusi itu hanya satu, Allah menegaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau solusi itu hanya ada satu-satunya solusi, maka Allah berikan solusi terbaik, yaitu takwa. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, Allah bakal berikan jalan keluar. Ya. Kalau solusi itu hanya satu, ya takwa itu. Tapi ternyata yusrun itu adalah ragam kemudahan. Bahkan sebelum masalah itu datang, maka masalah itu sudah datang bersama dengan berbagai macam jalan keluar, berbagai macam kemudahan. Tapi sekali lagi jangan pernah mengandalkan rasio kita sebagai manusia, karena banyak perkara-perkara gaib yang kita nggak tahu, yang Allah Subhanahu wa taala ingin tampilkan ya di hadapan kita dengan kejadian-kejadian yang terjadi di hadapan kita ya. Di antara hikmah lainnya bahwasanya dengan perjanjian Hudaybiyah ini Allah ingin menampakkan perbedaan yang jelas antara wahyu kenabian ya dan rekayasa pemikiran manusia, antara bimbingan taufik nabi yang diutus ya, antara bimbingan nabi yang diutus dengan bimbingan atau dengan tindakan manusia jenius. Jadi ini bukan hanya sekadar manusia jenius, tapi ini bimbingan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ilham ilahi yang datang dari luar hukum sebab akibat dengan seseorang, dengan kemudian sudut pandang yang hanya berdasarkan pemikiran empiris semata ya. Pemikiran, kemudian perasaan dan lain sebagainya ya. Allah ingin memenangkan nubuat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan penglihatan setiap orang yang cerdas ya dan punya pemikiran ya. Dan barangkali ini merupakan bagian daripada penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ya. Dan supaya Allah menolong kamu dengan pertolongan yang kuat ya. Di mana maksudnya pertolongan yang unik caranya sehingga akan membuat seseorang itu terpengaruh dengan cara Allah dalam menolong hambanya. Nah ini banyak kemudian kita juga sebetulnya mendapatkan ya, kalau kemudian kita mau merenung, banyak cara-cara yang Allah berikan kepada kita yang kemudian itu di luar nalar kita ya. Ketika seseorang mendapati masalah dalam kehidupannya, kalau kemudian dia hanya mengandalkan akalnya semata, maka saya katakan pasti akan mentok ya. Sulit untuk kemudian menemukan jalan keluar. Tapi ketika kemudian seseorang itu pasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan sedemikian mudahnya Allah menyelesaikan masalah yang dia punya ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semua persyaratan yang diminta oleh kaum musyrikin. Enggak ada yang ditolak itu ya. Nggak boleh umroh tahun ini, bolehnya tahun depan. Oke. Kemudian kalau ada orang Islam murtad harus nggak boleh dipaksa balik lagi. Tapi kalau ada orang Mekah kemudian kau masuk Islam harus dikembalikan. Oke, contreng boleh, nggak apa-apa. Lalu kemudian semua bulir-bulir perjanjiannya tidak ada yang kemudian ditolak oleh Nabi, semuanya disetujui hingga kemudian puncaknya terjadilah gencatan senjata selama 10 tahun ya. Lalu kemudian yang mau ngeblok sama Muhammad silahkan, yang mau ngeblok kepada Quraisy silahkan. Maka Bani Bakar ngeblok kepada Quraisy, sementara Bani Khuzaimah ngeblok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Umar bin Khattab itu menjadi salah satu sahabat yang paling gelisah dan gak bisa nerima isi perjanjian itu. Namun ketika kemudian sudah bergulir, lihat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku terus berpuasa, sholat, bersedekah, membebaskan budak sebagai kafarat atas apa yang aku ucapkan pada saat itu ya.
Aku senantiasa puasa, sedekah, ya. Terus kemudian sholat, bebasin budak. Oh, berarti banyak budaknya ya. Ya sugih juga masalahnya Umar bin Khattab itu, ya. Terus berpuasa, terus sholat, terus bersedekah, terus bebaskan budak sebagai bentuk kafar. Ini namanya muaqabah ya, muaqabah, merasa melakukan sebuah kesalahan lalu kemudian menghukum dirinya dengan caranya sendiri. Nah, caranya Umar muaqabah itu banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, ya, plus kemudian bebasin budak sebagai satu bentuk kafarat atas apa yang terucap dari mulut Umar pada peristiwa Hudaybiyah. Yang terucap adalah seolah-olah mempertanyakan keputusan Rasulullah SAW. Ya Rasul, ente salah, kasarnya begitu ya. Ente salah, kok menyetujui itu merugikan kita semua. Tapi kan nggak mungkin para sahabat sikapnya kayak begitu di hadapan Nabi. Cuman kalau Umar itu, ya kan karakternya keras. Umar kemudian, ya Rasul, bener nih kayak begini nih, gitu ya. Maka Rasul hanya memberikan jawaban, wahai Umar, saya hanyalah seorang Rasul, saya nggak mungkin menyelisih perintah Tuhanku. Ada Rasul pengen menegaskan ini perintah Allah, bukan perintah saya. Yang nyuruh saya begini tuh Allah, bukan keinginan saya sendiri, gitu loh ya. Nah, ini yang kemudian pada saat, karena kondisi para sahabat, kenapa coba? Kondisi para sahabat sudah dibayang-bayangi keinginan untuk menunaikan ibadah umroh, kembali ke Mekah, itu kan yang kemudian ada di kepala para sahabat. Kok ternyata terhalang, sehingga mereka tertutup kemudian pada saat itu ya akal sehatnya untuk kemudian bisa menerima keputusan Rasulullah. Sampai puncaknya ketika Rasul kemudian memerintahkan mereka untuk nyembelih hewan kurban hadiyu, ya. Sampai puncaknya ketika mereka disuruh untuk kemudian mencukur kepala, mencukur rambut mereka, gitu kan ya. Masih ngambek, coba bayangkan. Ya, masih ngambek. Padahal nggak ada sejarahnya kalau Rasul nyuruh para sahabat terus para sahabat diem, itu nggak ada sejarahnya. Yang ada berebutan, ya. Yang ada berebutan. Tapi Rasul sampai nyuruh 3 kali, ayo sembelih hewan hadiyu kalian, cukur rambut kalian. Diam semua para sahabat, masih merasa kecewa, sampai Rasul kemudian masuk ke dalam tendanya menemui istrinya Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasul, kamu pengen perintah kamu ditunaikan oleh para sahabat? Iyalah, sudah keluar, nggak usah bicara, panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu, ambil hewan sembelihmu, sembelih sendiri, nggak usah ngomong, ya, langsung tunaikan. Nah, ini istri kalau cerdas begitu ngasih solusinya, ya. Istri cerdas itu. Nah, suami yang baik pun nggak kemudian ngerasa aneh kan koam, masa ngikutin bini, gengsi dong. Enggak. Kalau istri ngasih solusi, ya tunaikan. Itu nggak kemudian merendahkan derajat suaminya, justru malah semakin menunjukkan sikap kekoaman sang suami, gitu ya. Maka Rasul kemudian keluar, tunaikan apa yang disarankan oleh sang istri. Lalu kemudian para sahabat, Rasul nyukur kepalanya, Rasul nyembelih hewan hadiyunya, masa kita kagak? Tanpa disuruh, para sahabat akhirnya kemudian berlomba-lomba sampai seolah-olah kayak perang sendiri, gitu kan ya. Rebutan masalahnya. Nah, jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian para sahabat bersikap demikian, ya, sampai kemudian mereka seolah-olah ngambek terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka tidak dapat melihat dan memahami kecuali sebatas apa yang dapat difahami oleh manusia biasa, akal mereka sebagai manusia biasa, dan hanya berdasarkan kepada pengalaman empiris mereka. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam mengambil berbagai macam tindakan-tindakan, ya, pijakan-pijakannya adalah semata-mata mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini tampak jelas dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab ketika kemudian beliau mendatangi Nabi. Maka beliau hanya mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul dan aku enggak mungkin menyelisihi perintah Tuhanku.
ya. Hal ini juga tampak jelas dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman radhiyallahu anhu ketika kemudian diutus ke Mekah untuk berunding dengan Quraisy membahas maksud kedatangan Nabi, ya. Di mana Utsman agar mendatangi orang-orang mukmin di Mekah, lelaki dan wanita. Jadi kan di Mekah tetap ada orang-orang mukmin toh yang kemudian tertahan, nggak bisa hijrah, nggak ngerti jalan, kemudian dia posisinya budak, nggak bisa keluar dari majikannya. Maka ketika Rasulullah kemudian mengutus Utsman, Rasul kemudian wasiat kepada Utsman, wahai Utsman, sampaikan kepada orang-orang mukmin yang masih tertinggal di Mekah, ya, Allah bakal memberikan solusi, Allah bakal memenangkan agamanya. Ya, Allah bakal memberikan solusi untuk mereka. Itu sama persis dengan ketika kemudian perang Ahzab, ya, perang Khandaq. Kondisi kaum muslimin di Madinah terkepung pasukan Ahzab, mau makan susah, mau buang air susah. Tiba kemudian Rasul mengatakan, Allah perlihatkan kepadaku istana Persia, Allah perlihatkan kepadaku istana Kisra, Allah perlihatkan kepadaku bahwasanya agama ini akan membentang dari timur ke barat. Dalam kondisi mencekam, kondisi kaum muslimin terjepit, nggak bisa ngapa-ngapain, Rasul masih memberikan itu bukan iming-iming, Pak, ya. Kalau iming-iming itu kan ya cuman iming-iming doang, bohongan, ya. Tapi itu wujud memberikan harapan besar, dan itu harapan sesuatu yang sifatnya pasti, ya. Nah, para sahabat ya saat itu meyakini apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul, apa yang kemudian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian terlupa dalam kondisi semacam ini. Kenapa? Karena tadi bayangannya sudah ingin bisa tunaikan umroh bareng-bareng segala macam, kemudian terhalang. Sehingga ada sedikit perasaan kecewa lantaran tidak jadi menunaikan umroh, sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul itu mereka seolah-olah, ya Rasul, gimana ini, kecewa kita gitu, ya. Padahal sekali lagi Rasul nggak mungkin menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul itu semata-mata pure menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tidak heran jika kaum muslimin tercengang menanggapi sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di luar jangkauan pemahaman dan ukuran manusia biasa saat itu. Akan tapi, ya, bingungnya kaum muslimin saat itu terjawab dengan turunnya surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu futuh, ya, futuh yang nyata. Para sahabat kan bertanya, Hudaybiyah itu menjadi futuh toh? Oh iya, itu menjadi gerbang pembuka. Maka tadi kita katakan, ya, pasca perjanjian Hudaybiyah, maka kuantitas jumlah kaum muslimin itu melonjaknya drastis. Tadi di awal kita juga sudah sampaikan dengan kondisi kita hari ini, pasca kemudian terbukanya era informasi, bebasnya manusia mengakses berita, informasi dan berbagai macam teknologi lainnya, itu menjadikan gelombang masuknya orang ke dalam Islam itu semakin masif, semakin banyak, dan itu nggak bisa dibendung, ya. Kenapa? Karena mereka dengan sendirinya kemudian bisa melihat kebenaran itu sendiri, ya. Di saat kemudian musuh-musuh Islam berupaya untuk menutup, justru Allah punya cara tersendiri untuk membuka semua itu tabirnya, ya. Dan dalam peristiwa Hudaybiyah itu juga sama, karena setelah peristiwa Hudaybiyah Rasul menjadi bebas untuk melakukan koresponden, ngirim surat ke raja-raja, ngirim surat kepada penguasa-penguasa, menyampaikan dakwah Islam tanpa adanya halangan, tanpa adanya rintangan dari orang-orang Quraisy, ya. Jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala, itu beberapa hikmah terkait dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ya. Lalu kemudian apa ahkam atau apa hukum-hukum yang kemudian yang berkaitan dengan permasalahan Hudaybiyah ini. Jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala, di antara beberapa poin hukum yang berkaitan dengan
masalah perjanjian Hudaybiyah. Pertama, tabiat syura di dalam Islam ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan wa amruhum syura bainahum, ya, permasalahan mereka senantiasa diputuskan secara musyawarah di tengah-tengah mereka. Ini adalah tabiat Islam. Rasul sekalipun kemudian beliau pemegang kekuasaan tertinggi ya. Apapun yang kemudian permasalahan apapun yang kemudian ada, maka pemutus perkaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau memberikan contoh kepada kita umatnya tidak arogan terhadap posisi yang kemudian kita miliki. Enggak gegara kita sebagai pemimpin tertinggi lalu kemudian yang lain enggak boleh bicara. Enggak gegara kemudian kita sebagai pemutus perkara lalu kemudian yang lain enggak boleh memberikan masukan ya. Rasul sebagai manusia tertinggi yang memiliki otoritas itu memberikan contoh tetap menjalani yang namanya syura karena ia menjadi bagian daripada tabiat ajaran agama kita sendiri. Telah kita ketahui bersama bahwasanya tindakan Rasulullah SAW menunjukkan disyariatkannya syura dan keharusan seseorang pemimpin untuk berpegang teguh dengan prinsip ini. Karena tentunya pemikiran dua orang itu jauh lebih baik daripada pemikiran satu orang. Pemikiran tiga orang lebih baik daripada dua orang, dan begitu seterusnya. Semakin banyak pemikiran maka meniscayakan memperkecil ketersalahan dalam mengambil sebuah keputusan ya. Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menunjukkan tabiat syura dan tujuan disyariatkannya syura. Syura adalah syarat Islam, tetapi tidak bersifat mengikat pimpinan. Ya, artinya tetap keputusan akhir itu ada di tangan pimpinan. Ya, sang pemimpin itu diberikan kuasa untuk memilih dari sekian banyak usulan-usulan yang masuk, dipertimbangkan mana yang terbaik dari usulan tersebut. Nah, kita sebagai bawahan itu juga jangan kemudian baperan ketika ngusulin terus nggak diterima. Kadang nggak belen juga masalahnya. Kita ngusulin tuh pengennya usul kita diterima. Ketika nggak diterima terus ngambek, dianggap bukan itu kan bukan aneh yang ngusulin, biarin aja dia. Nggak bisa macam kayak gitu. Ketika sebuah keputusan itu sudah diambil sebagai keputusan bersama, sekalipun itu bukan usulan kita, maka menjadi kewajiban kita untuk kemudian mematuhi sesuatu yang sudah disepakati. Ada jamaah ngumpul gitu kan ya, kemudian merebuskan satu permasalahan, diminta usulannya keluar, lalu kemudian masing-masing memberikan usulannya ya. Lalu kemudian dari sekian banyak usulan kan nggak mungkin diterima semuanya, mesti hanya salah satu yang diterima toh ya. Itu tugas pemimpin untuk kemudian memilih usulan terbaiknya. Nah, kalau kemudian ada di antara kita usulannya nggak diterima, ya jangan ngambek. Nggak diterima bukan berarti nggak bagus, cuman dalam konteks itu maka dipilih yang kemudian terbaik ya. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pandangan para sahabat, kemudian Abu Bakar pun mengemukakan pandangannya sebagaimana yang telah kita bahas ya. Ia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau wahai Rasul keluar hendak melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ya, berangkat saja, siapa yang menghalangi kita akan kita hadang juga ya. Jadi ketika muncul permasalahan toh, udah pengen berangkat dihadang orang-orang Quraisy segala macam, maka harus gimana nih di hadapan kita ada masalah begini-begini segala macam ya, maka kira-kira solusi terbaiknya apa? Nah, ternyata ya Rasul memilih untuk kalau kemudian mereka datang meminta perjanjian ya kita akan layani, karena memang tujuannya itu bukan untuk berperang ya. Di samping ini Masya Allah ya, rahasia kenapa kemudian Allah juga berikan dikatakan sebagai fatham mubina ya, kemenangan yang nyata. Jamaah yang semoga dari Subhanahu wa taala, sebelum perjanjian Hudaybiyah ini tidak ada futuh-futuh yang Allah berikan melainkan dengan jalur peperangan ya, melainkan dengan jalur peperangan. Rasul berhasil menguasai wilayah ini, jalurnya peperangan. Berhasil wilayah ini, jalurnya peperangan ya. Tapi Hudaybiyah ini Rasul Allah berikan kemenangan
tanpa adanya darah yang tertumpah. Karena nanti tadi kita katakan dia sebagai muqaddimah, sebagai muqaddimah dari Futuh Mekah toh. Dan kita tahu umumnya kalau kemudian futuh memang pakai jalur peperangan. Tapi ingat, ini kota Mekah, kota suci, kota haram, ya. Maka cara Allah bagaimana supaya kemudian kota Mekah ini bisa futuh dengan cara tanpa adanya pertumpahan darah, inilah muqaddimahnya, ya. Karena kalau kemudian terjadi peperangan di Mekah, kebayang nggak kira-kira, ya, tuh Ka'bah bakal bagaimana gitu kan, ya, tanah suci bakal ternoda dengan berbagai macam darah. Tapi inilah cara Allah supaya kemudian kota Mekah bisa futuh tanpa terjadinya pertumpahan darah. Maka Allah berikan muqaddimah berupa Sulhul Hudaybiyah, sebuah perjanjian yang menjadikan justru kaum muslimin semakin eksis namanya semakin menyebar beritanya, ya. Karena kalau kemudian kok kota Mekah ditaklukkan dengan cara perang, pertumpahan darah, ya recovery-nya akan lama lagi gitu kan, ya. Tapi ternyata Futuh Mekah itu Masya Allah, ya, orang Quraisy sudah menyerah, ya, sekalipun ada nanti insiden kecil, ya, pertarungan kecil, cuman nggak berarti banyak lah, ya. Cuman ya itulah cara Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian kota Mekah itu nantinya bisa dibebaskan. Tayyib jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala di antara poin inti dari yang kemudian rangkaian saya sampaikan, ya, terkait dengan Sulhul Hudaybiyah ini, ragam masalah yang kemudian kita hadapi. Jangan mengandalkan rasio kita semata sebagai manusia. Karena demi Allah kita katakan, ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Seorang hamba dia senantiasa membutuhkan pertolongan dari Tuhannya, ya. Namun ketika manusia itu masih merasa mampu menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya, maka demi Allah saya katakan Allah nggak bakal turun tangan, ya. Allah nggak bakal memberikan bantuannya, ya. Allah bakal berikan atau Allah bakal turunkan pertolongannya ketika hamba ini sudah memasrahkan urusannya hanya kepada Allah, ya. Ketika perang Badar, Rasul nggak pernah turun tangannya dari munajat sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, sudah ya Rasul, Allah bakal menolongmu, Allah bakal menolongmu. Tapi saking tingginya itu Rasul mengangkat kedua tangannya hingga putihnya ketiak beliau kelihatan. Itu menunjukkan, ya, totalitas Rasulullah dalam kepasrahannya kepada Allah. Kenapa? Secara rasio perang Badar itu nggak mungkin kaum muslimin menang. 300 lawan 1000, senjatanya ala kadarnya, nggak niat buat perang. Itu rasio logika matematika manusia nggak bakal ketemu itu. Tapi ingat, ketika kemudian seseorang itu pasrahnya kepada Allah, ya Allah nggak main matematika, Allah nggak main rasio, ya. Allah punya cara tersendiri. Maka ketika seorang hamba itu kepasrahan totalnya kepada Allah itu, ya, totalitas, cara Allah buat mengangkat derajat hambanya itu di luar logika kita. Nabi Yusuf alaihissalam, cara Allah menjadikan Nabi Yusuf menjadi pejabat tinggi Mesir itu, ya, harus melewati berbagai macam rintangan toh, ya. Harus masuk sumur dulu, ya kan, harus kemudian dijual dulu, harganya murah, jadi budak dulu, kena fitnah dulu, dipenjara dulu, baru jadi pejabat kan, ya. Beda kalau pejabat kita, ya. Pejabat kita itu kode kayaknya, ya, udah suruk gitu, ya. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, poinnya jangan mengandalkan rasio kita sebagai manusia, ya. Ketakwaan kita ini yang menjadi penghantar atas solusi-solusi yang kemudian akan Allah berikan. Insyaallah pertemuan berikutnya, ya, kita akan lanjutkan. Ini masih berbicara tentang hukum seputar perjanjian Hudaybiyah, ya. Terakhir saya berpesan sebagai pengingat, saya mengingatkan kembali kita masih berada di penghujung tahun, dan dari
tahun ke tahun saya selalu kemudian menyampaikan, penghujung tahun perbanyak istighfar kita kepada Allah, perbanyak kemudian munajat kita kepada Allah, karena kalau kemudian mau kita kerucutkan, hampir setiap musibah-musibah besar yang terjadi itu terjadi di penghujung tahun. Enggak kemudian berupa yang otak atik matuk ya, enggak. Namun kemudian kalau kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ya, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur lebur ya, lantaran ucapan yang mereka ucapkan. Apa ucapannya? Anda'ulir rahmani walada, karena mereka mengatakan Allah punya anak. Nah, Desember sangat berhubungan dengan itu semua ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi, boleh jadi yang menghalangi Allah kemudian menurunkan berbagai macam musibah, berbagai macam bencana besar adalah masih banyaknya hamba-hamba Allah yang kemudian beristighfar, masih banyaknya umat Islam yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di penghujung tahun ini ya, perbanyak istighfar kita kepada Allah sebagai satu koreksi diri kita ya, dan keyakinan kita bahwasanya tidak mungkin Allah kemudian menurunkan neraka musibah itu melainkan ya ada kesalahan itu pada diri kita ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga kita ya, membimbing kita dan senantiasa mengarahkan kita kepada hal-hal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab ya, demikian mudah-mudahan memberikan manfaat. Aku qouli hada, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.